Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan petang anak-anakku sekalian. Pada video kali ini, Bapak akan mencoba membuat sedikit penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari di minggu pertama ini. Materi ini dibuat untuk siswa kelas 8. Jadi tolong kalian simak apa yang Bapak sampaikan sebagai tambahan referensi penjelasan dari buku atau modul yang sudah kalian pegang. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Kalian sudah mendapatkan LK dan bukunya. Jadi tinggal kalian buka buku dan LK, kemudian simak video penjelasan ini. Jika ada hal-hal yang tidak jelas atau kurang jelas, kalian bisa diskusikan nanti di grup WhatsApp atau WA. Anak-anak sekalian, pada minggu pertama ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran minggu pertama ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari sistem gerak pada manusia ini, kalian diharapkan dapat satu, menjelaskan fungsi dan rangka manusia. Yang kedua, menyebutkan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sendi pada sistem gerak manusia. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang rangka. Nah, apa sih rangka? Kemudian fungsinya untuk tubuh kita itu apa? Gitu. Pada makhluk hidup, khususnya manusia itu berfungsi sebagai apa rangka? Nah, rangka manusia itu disusun oleh 206 buah tulang. Sekali lagi, rangka manusia itu disusun oleh 206 buah tulang yang berbagai macam bentuknya. Ya, tulang-tulang tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga memberi bentuk dan mendukung gerak tubuh. Jadi ibarat sebuah rumah itu kalau mau dibangun maka harus ada rangkanya terlebih dahulu. Nah, pada manusia pun ada rangka yang berfungsi sebagai pemberi bentuk dan mendukung gerak tubuh manusia. Sekarang kita lihat fungsinya ya. Yang pertama, itu memberi bentuk. Contoh, tulang tengkorak itu memberi bentuk pada wajah. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai penopang tubuh. Contohnya, tulang kaki itu menopang seluruh tubuh manusia. Jadi kalau kita berdiri, maka tubuh kita ditopang oleh rangka, yaitu pada kaki. Kemudian yang ketiga adalah melindungi organ-organ dalam. Contohnya, tulang-tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru. Bisa dibayangkan oleh kita kalau tidak ada tulang rusuk, apa yang terjadi dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita yang lunak. Maka fungsi rangka yang ketiga adalah melindungi organ dalam. Selanjutnya adalah sebagai alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif itu alat gerak yang memang harus digerakkan oleh alat gerak aktif. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi tulang itu harus digerakkan. Siapa yang menggerakkan tulang? Yaitu otot. Sehingga fungsi rangka pada fungsi keempat, yaitu sebagai alat gerak pasif. Begitu ya. Selanjutnya yang kelima adalah tempat melekatnya otot. Misalnya pada tulang kering atau tibia itu menempel otot. Gitu ya. Jadi fungsi yang kelima adalah tempat melekatnya otot. Yang keenam adalah tempat pembentukan sel darah. Seperti pada sumsum tulang paha. Jadi di tulang paha itu dibentuk sel darah. Itu ya fungsi keenam dari rangka. Kita lanjut. Nah, sekarang kita urai atau kita pisahkan berdasarkan bentuknya.
tulang penyusun tubuh kita itu dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan bentuk ya. Yang pertama adalah tulang pipa. Kalian tahu pipa ya? Nah, bentuknya bulat, ada bolongnya gitu. Nah, itu adalah pipa. Nah, bentuk tulang itu ada yang seperti pipa, maka diberi nama tulang pipa. Nah, berbentuk pipa ya. Tulang ini memiliki bentuk memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Selanjutnya adalah tulang pendek. Ya, sesuai namanya, kalau tulang pendek berarti bentuk tulangnya dia pendek, ya. Nah, bentuk tulangnya pendek, tulang ini bersifat ringan dan kuat. Meskipun tulang ini pendek, tulang ini mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya, tulang pergelangan tangan. Ini ya, tulang pergelangan tangan, kemudian tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki. Selanjutnya adalah bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pipih. Pipih itu bahasa Sundanya apa ya? Gepeng, gepeng, gitu ya. Jadi dia bentuknya pipih, seperti plat, gitu, seperti plat besi atau plat baja pipih, gitu ya. Nah, contoh dari tulang pipih ini adalah tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Itu ya, itu bentuknya tulangnya pipih. Selanjutnya adalah tulang tidak beraturan. Nah, bentuk yang keempat ini adalah tulangnya tidak beraturan. Nah, tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Itu tulangnya masuknya kategori bentuknya adalah tulang tidak beraturan. Oke ya. Jadi secara garis besar tulang penyusun rangka tubuh kita bagi lagi. Itu yang menjadi 3 bagian. Tubuh manusia ini secara global, secara garis besar kita susun, kita bagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, anggota badan, dan tulang anggota gerak. Gitu ya. Nah, kita sekarang bahas satu-satu tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipih. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang baji. Nah, kalian kalau tidak paham, belum paham mana yang masuk tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, dan lain sebagainya, kalian bisa sambil lihat di buku, di gambar ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah tulang anggota badan. Nah, tulang anggota badan ini tersusun oleh tulang-tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk kesatuan. Tulang anggota badan ini fungsinya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ lunak. Seperti tadi ya, jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Nah, tulang anggota badan ini terbagi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang itu tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel. Jadi dia lebih fleksibel, pergerakannya lebih fleksibel. Tapi kuat gitu ya. Tulang belakang ini terdiri 33 ruas. Itu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya adalah tulang dada. Nah, tulang dada ini bagian dari tulang anggota badan. Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Ini ya, tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Di buku juga ada gambarnya, bisa kalian sambil amati. Kemudian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk pada manusia itu ada 24 buah atau 12 pasang. Tulang rusuk memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ dalam, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tulang rusuk manusia ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nanti kita bahas lebih detail mana yang asli, yang rusuk palsu, dan melayang. Kemudian adalah tulang gelang bahu. Nah, terdiri dari 2 pasang, yaitu di kanan, kiri, masing-masing terdiri dari tulang selangka dan belikat. Di sini ya, di bagian belakang.
Selanjutnya adalah gelang panggul atau tulang panggul. Ini terletak di ujung bawah tulang belakang. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang kemaluan atau ischium, dan tulang duduk atau pubis. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, tulang anggota gerak. Nah, masih ingat nggak tadi tulang anggota gerak ada apa saja? Oke. Nah, tulang anggota gerak pada manusia itu terdiri atas tulang anggota gerak bagian atas, yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki. Nah, tulang anggota gerak bagian atas terbentuk dari tulang lengan atau tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang pengumpil atau radius, dan tulang hasta atau ulna, gitu ya. Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian bawah adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Itu ya. Nah, itu untuk materi rangka. Jadi ada berbagai macam bentuk tulang berdasarkan bentuknya, itu ya. Kemudian fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke persendian. Mungkin kalian sudah pernah sering mendengar ya istilah sendi. Kalau bahasa Sunda ada yang nyebutnya sandi, gitu. Ada yang nyebutnya sani, ya. Pokoknya persendian, sendi. Nah, secara fungsional sendi ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, ya, secara fungsinya. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Jadi si sendinya itu tidak bergerak. Jadi sambungan tulang, sendi, tapi tidak bergerak. Atau disebut dengan sendi mati. Contohnya mana? Yaitu pada sendi antar tulang penyusun tengkorak. Jadi tengkorak kita itu ada bagian-bagian tulangnya. Dia disambungkan oleh sendi, tapi dia tidak bergerak. Ya, bayangkan kalau tengkorak kita bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau tangan kan bisa bergerak. Itu sendi mati. Kemudian yang kedua sendi kaku atau ampiartrosis. Nah, sendi kaku ini bisa bergerak, tapi sedikit, itu ya, jadi pergerakannya terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada itu sendinya sendi kaku. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak, nah atau diartrosis. Nah, sendi gerak ini pergerakannya dia lebih bebas, lebih leluasa, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan gerakan yang lebih bebas. Nah, sendi gerak ini karena pergerakannya bebas, itu dibedakan lagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah sendi peluru, sesuai dengan namanya peluru. Ya, peluru itu kan bulat gitu ya. Nah, sendi peluru ini merupakan hubungan antar 2 tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Ujung tulang yang satu berbentuk bonggol, sedangkan yang lainnya berbentuk mangkuk sendi. Jadi seperti inilah, seperti ini ya. Ini peluru, ini mangkuknya gitu ya. Nah, mangkuk sendi dibalut oleh jaringan ikat sendi dan memiliki cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. Jadi pergerakannya itu dia bebas, dan di mangkuknya itu ada jaringan ikat itu yang memiliki cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Misalnya antara gelang panggul dan tulang paha, antara gelang bahu dan tulang lengan atas ini ya. Maka ini sendinya adalah sendi peluru. Yang kedua adalah sendi engsel. Kita tahu ya engsel itu yang biasa ada di pintu atau jendela gitu ya. Jadi kalau ini pintu atau jendela biasanya kan bisa ngebuka, tapi dia hanya satu arah. Nah, itu sendinya adalah sendi engsel. Contohnya pada sendi siku dan lutut. Di sini dia hanya bisa membuka satu arah. Selanjutnya adalah sendi pelana. Nah, pelana ini seperti pelana kuda gitu ya, maka diberi nama sendi pelana. Ya, persendian di mana tulang yang satu dapat bergerak ke 2 arah, misalnya ke depan, ke belakang, atau ke kiri, kanan. Misalnya antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Itu sendi, jenis sendinya adalah sendi pelana. Selanjutnya adalah sendi putar. Nah, sendi putar itu adalah persendian di mana tulang yang satu berputar mengitari tulang lainnya. Misalnya antara tulang pengumpil dan tulang hasta, antara tulang betis dan tulang kering. Itu masuknya ke sendi
putar. Itu ya, jadi 4 macam sendi. Kalian bisa sambil pahami, sambil kalian mungkin catat, membuat resume kecil, macam-macam sendi. Nah, itu materi untuk minggu ini. Untuk minggu pertama, kita membahas tentang rangka dan sendi. Jadi sistem gerak manusia itu kita akan bahas 2 minggu. Minggu pertama kita membahas rangka dan sendi. Minggu kedua insya Allah kita akan bahas tentang otot. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu memperjelas dari modul dan buku yang sudah kalian pegang. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di grup WA. Demikian untuk video kali ini tentang rangka dan sendi. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kemudian juga kalian tetap menjaga kesehatan, hindari kerumunan, hindari tempat-tempat yang kemungkinan bisa menyebarkan virus COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan membahas tentang otot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.